Hai hai, ketemu lagi di channel ini. Ayo, kita jalan-jalan lagi yuk. Kali ini saya mau ajak kalian untuk explore Kota Riok Ponorogo pakai drone. Nah, drone yang saya bawa ini merek Vimi X8 SE 2022 versi yang kedua nih guys. Oke, kali ini saya mau bawa kalian untuk explore Desa Cerabak, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo. Setahu saya nih ya, mungkin kalian yang tinggal di Ponorogo juga kalian pasti familiar sekali bahwa Desa Cerabak itu adalah satu-satunya desa di Ponorogo yang punya gapuro desa yang paling megah. Yoi. Kalau kalian lewat di daerah Desa Cerabak itu ya, mereka itu punya gapuro itu yang cantik banget. Jadi gapuranya itu lengkap ya. Eh, Mengisahkan tentang reok dan para penari-penarinya. Nah, itu pokoknya itu komposisinya itu cantik banget. Catnya itu juga selalu baru setiap hari. Jadi kalau misalkan dilihat tuh orang lewat situ, pasti mereka akan terkagum-kagum dengan yang namanya gapura desanya. Nah, pemandangan yang saya dapat di atas desa Cerabak, Kecamatan Selangor, Kabupaten Ponorogo ini juga cantik banget, guys. Jadi saya bisa ngeliat nih dari atas ini deretan perbukitan yang mengelilingi Desa Cerabak, Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Selaung. Sorry kebalik-balik ya. Terus kemudian ya di sini juga tampak nih apa itu area persawahan yang sangat luas dan hijau. Beruntung sekali nih pada waktu saya terbang ini pada waktu musim penghujan. Jadi pemandangan yang saya dapat itu serba hijau semua, guys. Oh ya, di Desa Cerabak ini ada yang menarik loh. Di sini itu ada sebuah pondok pesantren yang cukup terkenal di Kota Ponorogo. Pondok pesantren ini namanya adalah Pondok Pesantren Arisalah. Nah, uniknya pondok pesantren ini sebenarnya ada di 3 desa sekaligus. Jadi lokasinya itu ada di perbatasan 3 desa gitu. Pondok pesantren Arisalah Ponorogo itu letak geografisnya mencakup Desa Gundik, Desa Cerabak, dan Desa Nailan. Nah, itu tadi. Makanya saya katakan bahwa pondok pesantren ini cukup unik karena mencakup di 3 desa sekaligus loh. Nah, pondok pesantren Arisalah ini diperuntukkan santri putra dan santriwati putri. Tapi lokasinya tentu saja dipisah ya guys. Jadi meskipun mereka tinggal di dalam satu kawasan, yang namanya santri dan santriwati itu pasti dipisah kalau ada di dalam pondok pesantren. Nah, menurut sejarahnya nih, pondok pesantren ini dirintis oleh almarhum Dr. Andes Kyai Haji Muhammad Masyum. Beliau ini mendirikan pondok pesantren ini pada tahun 1982. Nah, yang cukup unik juga nih, beliau ini adalah alumni dari KMI Gontor, guys. Terus kemudian beliau ini juga sudah membantu mengajar di Pondok Gontor selama 20 tahun. Jadi ya, Kiai Masum ini merupakan asisten pribadi dari Kiai Haji Imam Sarkasi. Nah, beliau ini adalah salah satu pendiri Pondok Gontor sendiri. Jadi istimewanya itu Pondok Gontor itu punya hubungan yang istimewa dengan Pondok Pesantren Arisalah ini karena Pondok Pesantren Arisalah ini diresmikan sendiri oleh Kiai Haji Imam Sarkasi pada tahun 1985. Kurikulum yang diterapkan di Pondok Pesantren Arisalah Ponorogo ini sama dengan yang ada di Gontor. Terus kemudian ya, sistem pendidikan di pondok ini itu 50% itu pendidikan agama Islam dan 50% itu lainnya. Jadi di pondok ini itu seimbang antara ilmu dunia dan ilmu akhirat.
Untuk bahasa pengantar yang ada di Pondok Pesantren Arisalah ini ada 3 guys, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Bahasa global ini penting untuk menata persaingan di masa depan yang begitu kompleks. Jadi di sini para santri dan santriwati itu punya menggunakan 3 bahasa sekaligus. Jadi Arab, Indonesia, dan Inggris. Nah, buat kalian nih yang penasaran dengan keseharian para santri di Pondok Pesantren Arisalah ini, saya bisa kasih sedikit bocoran nih. Keseharian para santri di Pesantren Arisalah Ponorogo itu cukup padat ya guys, sama seperti kegiatan para santri di pondok pesantren pada umumnya. Biasanya para santri itu bangun jam 4 pagi, kemudian dilanjutkan sholat subuh berjamaah, mengaji, belajar pagi, dan pemberian kosakata atau mufrodat. Terus kemudian setelah mereka mandi, sarapan pagi, dilanjutkan dengan kegiatan belajar dan mengajar. Itu mulainya sekitar jam 7 pagi hingga jam 12 siang. Kemudian dilanjutkan dengan pelajaran sore hari nih. Ada tambahannya juga. Terus kemudian diselingi sholat zuhur dan juga makan siang. Nah, pada sore hari biasanya para santri itu bisa mengisi waktu luangnya dengan berolahraga, beristirahat, bersih-bersih lingkungan, ataupun diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di tempat ini nih biasanya ekstrakurikuler itu ada pramuka, ada bela diri. Terus kemudian jam 5 sore para santri kembali bersiap-siap ke masjid untuk mengaji dan sholat maghrib. Lalu pada waktu malam hari nih, setelah makan malam dan sholat isya, kegiatan para santri dilanjutkan dengan belajar malam bersama wali kelas atau mandiri, dan ditutup dengan sholat hajat bersama dan istirahat malam. Buat kalian yang tertarik nih untuk masuk ke pondok pesantren, wah persiapkan nih, karena jadwalnya padat sekali ya guys. Oh ya, ini bocoran lagi nih buat kalian yang ingin mendaftarkan diri ke pondok pesantren. Nah, biaya masuk untuk ke pondok pesantren Arisalah ini cukup terjangkau. Jadi kalau misalkan untuk santri putra itu sekitaran 4,5 juta. Terus kemudian santri putri itu sekitar 4,9 juta. Jadi cukup terjangkau ya dibandingkan dengan pondok pesantren yang lainnya. Untuk bangunan dari pondok pesantren Arisalah ini, kalau misalkan diturun dari atas itu cukup cantik juga loh guys. Jadi pondok pesantren ini dikelilingi area persawahan yang luas, kemudian ada pondok-pondoknya dan juga masjid untuk sholat berjamaah. Nah, buat kalian nih yang tertarik untuk daftar atau masuk ke pondok pesantren Arisalah ini, saya percaya bahwa pondok pesantren ini akan jadi tujuan yang baik buat kalian. Oke guys, sekian dulu ya sharing pengalaman saya ngeturun kali ini ya. Saya akan terus update pengalaman ngeturun lainnya, baik itu di Ponorogo, di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Dan juga terus jaga kesehatan dan jangan lupa be happy. Bye-bye.